Itu bapak marah-marah ke aku. Terus sampai marah-marah lah, pokoknya sampai diancam kalau misalkan kamu tetap gini terus, kamu tetap mau masuk Islam, bapak nggak akan biayain kuliah kamu. Selain itu juga, selama dulu aku diajarin sama ibu, kayak jam 9 malam kan itu ya, setiap sholat, setiap iqra, itu barang-barangku itu semuanya tentang Islam, kami sembunyiin dari bapak. Oh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat wakaf, apa kabar? Kembali lagi di Wakaf TV dan alhamdulillah sekarang masih bersama saya, Hendrik, dan insya Allah kita akan berbincang lagi dengan salah seorang mu'alaf, dan kali ini spesial, yaitu perempuan narasumber kita, dan ada banyak yang akan diceritakan sama beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan lagi, tambahan motivasi untuk kita semuanya, agar kita semakin taat beribadah, semakin taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya sahabat wakaf, ini di tangan saya ada Al-Quran Mushaf. Ini adalah Al-Quran wakaf, tidak untuk diperjualbelikan. Jadi Al-Quran ini yang akan kita distribusikan atau kita bagikan ke saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang di pelosok-pelosok. Agar apa? Agar mereka bisa mengetahui kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin membantu saudara kita mu'alaf di pelosok, silahkan, sudah saya catat di running text di bawah ini, nomor rekening, juga konfirmasinya, nomor konfirmasi, silahkan. Satu Al-Quran ini, alhamdulillah, insya Allah kita bisa akan berikan ke satu penerima manfaat. Ya, mudah-mudahan. Silahkan yang ingin berwakaf, ingin membantu saudara-saudara mu'alaf kita dan kaum muslimin yang ada di pelosok. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Kakak Atta. Nama lengkapnya Kakak Atanasya. Nah, nama lengkapnya adalah Kakak Atanasya Fania. Ya, Masya Allah. Beliau ingin berbagi kisahnya kepada kita agar kita bisa mendapatkan pencerahan dan juga ilmu yang baru. Assalamualaikum Kakak Atta. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau hadir di undangan kita. Dan mudah-mudahan ini jadi tambahan pahala kebaikan ya Kak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Kakak juga bisa jadi semakin kuat dalam berislam. Kakak boleh tahu nggak nih, bagaimana sih Kakak ini bisa memilih Islam? Karena dari kecil kan Kakak kan udah Katolik ya? Iya. Katolik. Kalau setahu saya Katolik itu yang, mohon maaf, yang paling taat kayaknya ya. Benar. Kristennya paling taat gitu kan, daripada yang lainnya gitu. Saya nggak mau sebut yang lainnya. Iya. Jadi kenapa kok bisa memilih Islam begitu? Gimana cerita lengkapnya nih Kak? Oke. Aku cerita dari background keluargaku juga ya, biar nyambung. Boleh. Gitu. Okay. Jadi ibuku itu orang Aceh dan bapak orang Palembang. Nah, waktu masih muda mereka itu ibu merantau ke Palembang. Dan mereka, bapak sama ibu itu satu kerjaan di hotel. Nah, disitulah awal mula mereka ketemuan. Nah, endingnya juga nikah kan. Tapi kan perlu digarisbawahi, ibu dari Aceh otomatis Islam kan, udah. Iya. Islamnya ini banget, kuat tuh. taat banget. Nah, tapi bapak itu juga Katoliknya taat juga. Tapi waktu mau nikah itu, orang tua dari ibu, si nenek, nggak bakal nyetujuin mereka nikah kalau nggak secara Islam. Jadi bapak itu yang menyanggupi untuk syahadat dan nikahin ibu secara Islam. Nah, Bapak Katolik? Iya, bapak Katolik. Katolik terus. Taat banget. Nah, udah itu mereka nikah tahun 2000, terus langsung merantau ke Bekasi. Nah, di Bekasi itu sampai tahun 2008. Menikah 2000?
Di merantau, habis itu merantau ke Bekasi sampai tahun 2008. 2008. Oke. Nah, aku lahiran di sana 2004. Oh, di Bekasi 2004. Di Oke. Bekasi 2004. Nah, udah sampai 2008 di sana di Bekasi, balik lagi ke Palembang. Nah, pas disitulah bapak ini tanpa sepengetahuan ibu juga daftarin si ibu untuk baptis, masuk ke Katolik. Oh. Jadi ibu itu ya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah didaftarin sama bapak baptis, dan itu Di Palembang. Dan itu barengan sama aku baptisnya. Waktu itu aku umur 4 tahun, masih kecil banget. Nah, dulu kan kalau sekarang, peraturan sekarang kalau baptis, mau masuk Katolik, mau baptis, itu ada pelajaran dulu ya, 1 tahun. Nah, dulu tuh belum ada. Oke. Dulu tuh belum ada. Dan udah pas misa di hari Minggu itu, tiba-tiba nggak ada, ibu juga nggak tahu apa-apa, nggak di briefing sama bapak, tiba-tiba maju ke depan baptis. Itu sama aku juga. Nah, itu tanpa sepengetahuan ibu. Terus singkat cerita, aku di kelas 4 SD, kan background keluargaku itu jualan pecel lele ya kak. Iya. Nah, itu kan kerjanya malam, kalau siang kan untuk ibu masak untuk jualan. Nah, di situ setiap jam 9 malam itu ibu selalu nyempetin waktunya untuk pulang ke rumah, dan itu untuk ngasih tahu ke aku tentang Islam, apapun itu, dari nol banget gitu. Itu SD ya? Iya, SD, kelas 4 SD. Di sana ya, di Palembang? Di ya? Palembang. Terus? Nah, itu diajarin dari kelas 4 sampai SD kelas 6 juga. Itu dari bener-bener dari nol sampai aku diajarin ibu ngaji itu sampai Iqra. Masya Allah. Dulu terakhir tuh sampai Iqra 6, tapi belum lanjut Al-Quran. Iya. Tapi udah lancar ya Iqra 6 ya? Iya, udah lancar dulu. Nah, udah itu SMP nggak dilanjut karena ibu udah sibuk sama kerjaannya, sama bapak juga kan. Iya. Jadi kan cuma berdua juga, nggak ada karyawan. Jadi ibu ngehandle itu semua. Nah, udah gitu pas aku SMA itu ini masa-masa ini banget, apa, keluargaku ribut tentang agama Islam gitu. Oh, bapak sama ibu? Bapak sama ibu sama aku. Oke. Karena kan SMA tuh ya? iya di SMA. Karena perlu digarisbawahi juga, bapak itu dia nggak mau menerima agama orang lain. Dia ngerasa berarti agamanya, taat ya? ngerasa agamanya sendiri yang paling benar begitu. Nah, pas itu aku pernah ketahuan sama bapak waktu aku mau mandi wajib. Mandi wajib itu kan aku masih belajar ya, waktu itu belum hafal banget sama niat-niat doa-doa. Aku tulis di secari kertas, dan itu aku taruh di mesin cuci, di atas mesin cuci. Karena posisi mesin cuci itu ada di luar kamar mandi. Nah, posisi waktu itu aku sendirian di rumah, makanya aku berani nulis kertas itu, barbar banget kan. Terus pas aku udah selesai mandi wajib, aku lupa kertas itu aku buang. Jadi posisinya masih di atas mesin cuci. Nah, waktu bapak pulang, aku di kamar, aku lagi santai-santai di kamar itu. Soalnya kan kelas 12 itu udah masa-masa libur, udah selesai ujian semuanya. Itu bapak marah-marah ke aku. Ngapain ada kertas ini di atas mesin cuci? Terus sampai marah-marah lah, pokoknya sampai diancam kalau misalkan kamu tetap gini terus, kamu tetap mau masuk Islam, bapak nggak akan biayain kuliah kamu. Astagfirullah. Waktu di situ kan aku bener-bener down banget ya kak ya, karena gimana ini kelanjutanku, kan udah lulus SMA, harusnya udah mau mikir ke depannya planningnya gimana kan, gitu. Udah aku sampai takut banget gitu. Nah, selain itu juga selama dulu aku diajarin sama ibu, kayak jam 9 malam kan itu ya, setiap sholat, setiap Iqra, itu barang-barangku itu semuanya tentang Islam kami sembunyiin dari bapak. Kayak gitu. Al-Quran gitu? Al-Quran, mukena, Iqra,
buku-buku yang isinya ajaran Islam diumpetin semua. Pokoknya jangan sampai bapak tahu gitu dulu. Jadi ada kayak lipatan baju di itu diselipin di situ, diselip-selipan baju gitu. Tapi ya pernah juga sih ketahuan ya, ketahuan ya ribet lagi gitulah. Nah, udah sampai diancam nggak bakal dibiayain kuliahnya kalau aku masuk Islam. Tapi alhamdulillahnya aku kuliah di Sanata Dharma itu beasiswa, Kak. Oh, Masya Allah. Beasiswa sampai lulus. Berarti free ya? Free. Cuman bayar ini aja, biaya hidup di sini. Biaya hidup di sini, oke. Nah, itu aku mungkin ada legaan sedikit ya, karena aku udah lepas tanggung jawab dari orang tua nih. Aku bisa kuliah sendiri tanpa dinafkahin orang tua gitu. Nah, pas cerita aku mau mualaf, itu ini unik sih, karena pas itu aku posisinya di Palembang, libur semester, pulang Palembang. Nah, dari Palembang itu ke Jogja aku naik bis. Sendiri. Masya Allah. Sendiri. Nah, aku kan cewek ya, jadi aku terlalu kepikiran, aduh sebelahku aku nggak mau cowok gitu. Selalu berdoa semoga cewek gitu. Dikabulkan tuh? Enggak dikabulkan. Justru yang sebelahku itu cowok, bapak-bapak udah punya anak berapa ya? 3 atau 2 gitu. Dia dari Bengkulu. Jadi dia naik duluan dibanding aku yang dari Lubuk Linggau. Gitu. Nah, di situ nggak tahu kenapa kami saling sharing tentang agama. Nah, dulu awalnya sharing ceritanya ke bapak ini tentang aku yang Katolik. Nah, tapi bapak ini selalu ngedakwah tentang Islam terus gitu. Akhirnya mungkin ini juga petunjuk dari Allah ya. Jadi aku niat cerita tentang kisahku dari awal banget. Nah, semenjak kenal bapak itu ke Jogja karena mau check up. Ke Solo dia. Tujuannya ke Solo karena mau check up. Nah, udah kenal sama bapak itu, udah tahu nih kisah aku kan dari kecil, gimana aku sama Islam gitu. Dikenalin sama Mbak Dini. Nah, Mbak Eka itu kenal sama Mbak Dini. Gitu. Nah, dikenalin sama Mbak Dini soalnya kan si bapak ini kan aslinya di Bengkulu ya, jadi kan dia kan nggak bisa juga ngajarin aku atau gimana. Nah, dikenalin sama yang sesama cewek juga biar lebih nyaman. Nah, udah kenalan sama Mbak Dini itu diajak. Awalnya tuh mau ketemuan dulu gitu, belum mau mualaf. Tapi pas itu diajak Mbak Dini sekali ketemu sama dia, itu udah langsung diajak mualaf. Dan mualafnya di tempat ini. Syahadat langsung. Waktu itu Mbak Dini nggak ngasih tahu ke aku ini mau diajak mualaf. Aku nanya kan pas waktu perjalanan, aku nanya, Mbak ini kita mau kemana ya gitu. Terus kata Mbak Dini, nanti adik juga tahu sendiri gitu. Udah pas nyampe di tempat ini di real masjid, aku kaget ngeliat kok orang banyak banget ya. Terus orang tuh pada matanya tuh tertuju kepadaku juga, sama Mbak Dini yang baru datang gitu. Nah, terus Mbak Dini juga ngarahin aku untuk masuk ke dalam masjid kan. Nah, terus di situ baru dikasih tahu sama Mbak Dini kalau aku mau mualaf di sini gitu. Mungkin kalau misalkan kemarin di bis sebangkuku itu cewek, aku belum mualaf sampai saat ini. Masya Allah. Gitu berarti di sini ya mualafnya? Iya, di sini. Berarti ketika syahadat itu kan nggak dikasih tahu tuh sama Mbak Dini tadi tuh ya? Itu sudah punya firasat ini nggak? Iya, udah. Pengen syahadat gitu. Sudah. Dan punya. itu memang Mbak Dini itu nggak maksa. Nggak maksa. Karena dia juga Mbak Dini udah tahu juga background kisahku gimana. Tadi udah cerita juga. Udah. Berarti syahadat di tanggal berapa gitu? 5 April. Tahun kemarin? 2023? 2023 di umur 18 tahun. Berarti nanti April tahun ini setahun ya? Iya, April tahun ini setahun. Wow. Umur berapa? Sekarang 19. Sekarang 19 tahun. Tapi kan waktu di Palembang, itu
sudah sempat belajar Islam sama ibu kan? Iya. Berarti ibu juga suka sholat dong di sana? Heeh. Cuman dulu karena masih serumah sama bapak, jadi aku sama ibu tuh sholatnya setiap bapak nggak ada di rumah. Atau mungkin kalau aku sendiri, itu ibu sama bapak itu lagi kerja, terus adik juga nggak ada di rumah. Dah, aku bisa sholat gitu. Terus aku juga mau ngajarin Islam ke adik kan, karena kalau ibu yang ngajarin itu susah diterima sama adik, karena adik itu kayak udah terdoktrin sama bapak gitu. Jadi dia udah ngikutin bapak yang taat sama Katoliknya gitu. Berarti bapak umur sekitar 40-an ya? Iya, bapak 45. lahiran 81. 81 ya? 79, ibu 81. Oh, oke. Berarti di rumah kemarin itu ngumpet-ngumpet ya? Ngumpet-ngumpet. Gimana perasaannya? Kok Ya, seperti itu di rumah? nggak enak, apalagi kayak bulan puasa gitu ya. Bulan puasa itu menjadi tantanganku banget. Itu kalau sahur, kan ada bapak di rumah Ya, kan? maaf, berarti waktu itu syahadat itu kan April ya? Iya. Kalau nggak salah April itu kan lagi puasa ya? Iya, pas bulan Ramadan. Aku mualaf pas bulan Ramadan. Oke. Terus tadi yang tantangan pas puasa gimana tuh? Itu pas puasa, kalau setiap sahur, aku inget banget dulu waktu SD, aku sama ibu tuh makannya sampai diem-diem. Sahurnya Sampai ya? sahurnya tuh sampai diem-diem. Jadi masaknya itu tengah malam, yang sayuran yang lauk pauk yang nggak mudah basi gitu. Ya. Nah nanti pas sahur udah baru dimakan, dan itu sampai piring bunyi pun aku Masya takut Allah. banget, karena takut kebangun bapak untuk sahur gitu. Itu berapa tahun kayak gitu, Kak? Dari kelas 4 SD sampai SMA. Dia semenjak ngekos ini sudah rada bebas, karena kan sendiri juga kan. Gitu. Tapi maksud saya itu harus diselesaikan kayak gitu. Iya, benar. Kan nggak nyaman kan? Enggak banget. Karena kan Islam itu kan bukan paksaan dari siapapun. Benar. Terus pernah ketahuan apa lagi waktu itu sama bapak? Pernah ketahuan mukena. Pokoknya yang tentang barang-barang Islam itu. Tapi kalau pas lagi ketahuan itu bapak cuman lisan aja kan? Iya, sampai main kasar juga. Astagfirullah. Ke ibu? Ibu sama aku. Allah. Dipukul gitu? Iya, sampai adik tuh bilang, "Pak, udah jangan pukul ibu lagi," gitu. Aku yang denger dari kamar sedih banget. Ya Allah, kayak adikku tuh baru umur segitu udah. Berapa tahun adiknya? Waktu itu adik masih SD. Allah. Makanya, aduh dek, kamu belum waktunya melihat ini, tapi kamu udah Itu iya. melihat. Aku kasihan sama adikku sendiri. Gitu sih. Iya. Berarti itu perasaan ibu terpukul banget ya. Apalagi kakak Ata ya. Iya. Ya, kakak Ata cuma bisa ngedenger dari kamar ya. Iya. Yang dipukul apanya? Tahu. Tuh itu aku nggak lihat secara Kalau langsung, kakak Kak. dipukul apanya? Kalau aku muka sama badan. Muka. Ditampar gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena kan gini, kekuatan orang dewasa sama anak itu kan beda jauh. Beda jauh banget. Saya aja yang dipukul sama yang sebaya sama saya itu sakit loh. Apalagi anak kecil dipukul sama dewasa. Dan dasarnya itu karena keinginan memeluk agama yang diyakininya. Bahwa agama yang diyakini di dalam undang-undang di Indonesia itu adalah dilindungi. Benar. Dulu sempat pernah ada memang nikah beda agama. Tapi sekarang udah dihapuskan. Udah. Dan hak memeluk agama itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak pandang bulu, baik itu keluarganya sendiri, anaknya sendiri, orang tua sendiri, ataupun kakek nenek sendiri. Allahu Akbar. Saya jadi ngerasa bersalah gitu. Karena apa ya? Karena yang seperti kakak Ata itu nggak cuman pertama kali saya temuin. Ada beberapa dan ya banyak lah yang kita temuin yang memang ada yang lebih parah lagi. Sampai dia itu digebukin sama warga ada. Karena dia masuk Islam. Masuk Islam, benar. Nah, kemudian sekarang gimana nih? Kan kakak Ata kan sudah mulai
menekuni Islam lebih dalam lagi dan lebih leluasa lah ya kan, jauh dari orang, jauh dari bapak kan. Gimana perasaan sekarang? Apa semakin lemah Islamnya atau semakin malah kuat? Semakin kuat. Kenapa? Apa Karena yang aku ditemukan juga, dalam Islam? karena dari hatiku udah lega gitu loh Kak. Aku udah mualaf. Itu udah lega banget. Sampai dulu setiap sholat ya aku doanya ya diberikan hidayah, baik aku, ibu, bapak juga. Karena dulu kan ya pemikiran manusia kan kita nggak bisa melampaui batas ya Kak ya. Itu aku cuman bisa berharapnya kalau bapak diberi hidayah, ya aku mualafnya bisa lebih tenang gitu. Tapi Allah memberikan jalan yang lain lewat aku mualaf dari ceritaku yang di bis itu. Gitu, di luar ini banget sih. Mudah-mudahan yang di bis ketemu sama kakak Ata ini bisa nonton ya. Nanti kalau bisa kita nonton, karena kan itu jadi gateway-nya kan. Ya walaupun bukan awal ya, karena kan kakak Ata kan sudah Islam ketika sama ibu. Gitu. Iya benar. Hanya di sini dikuatkan saja gitu kan. Nah sekarang ini kalau seandainya manggilnya ayah apa bapak? Bapak. Kalau bapak tahu kakak Ata ini sudah berislam, gimana kira-kira yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kira-kira? Menurut kakak? Menurut saya ya, yang pertama nggak bakal dikirimin lagi biaya hidup. Itu udah so pasti sih kalau dari menurutku. Terus juga hubunganku sama bapak renggang. Dan ya pokoknya dari semua keluarga bapak itu bakal renggang banget. Soalnya dari keluarga ibu itu taunya ibu sekarang Islam sama aku. Berarti dari keluarga ibu yang Katolik cuma bapak doang? Iya, Berarti kan keluarga ibu kan di Aceh? Iya, keluarga ibu di Aceh. Nah, karena tadi aku kan udah ceritain tuh. Iya, yang awal kan? Berarti keluarganya ibu masih nganggap bapak itu Muslim? Iya, sampai sekarang. Jadi dulu pernah aku waktu SMP atau SD ya, itu ada masih satu kakak ibu di Lubuk Linggau juga di Palembang. Tapi sekarang udah pindah ke Aceh semua. Jadi ibu tuh 6 bersaudara. Ibu sendiri yang di Palembang sampai saat ini. Nah dulu masih ada satu kakaknya. Itu sampai ibu bilang gini, "Tah, nanti kita mau ke rumah paman. Nanti kita pakai hijab ya," gitu. Jadi setiap berkunjung ke keluarga ibu, kalau lebaran gimana? Pakai hijab. Iya, kalau lebaran bapak jarang ikut ke keluarga ibu. Ya. Miris banget. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf Kak Ata ya, saya harus ucapkan ini. Mohon maaf. Iya. Bapaknya Kakak Ata jahat. Mohon maaf. Karena saya memandangnya dari kacamata Islam. Karena buat saya, Islam itu satu-satunya agama yang benar. Makanya saya hanya memandang segala permasalahan hidupku dari Islam. Semua problematika hidup saya memandangnya dari Islam. Mohon maaf saya katakan, bapaknya Kakak Ata jahat. Karena yang dibohongi satu keluarga besar. Saya nggak mengancam, saya nggak mengutuk, tapi saya cuma pengen berdoa sama Allah supaya bapaknya Kakak Ata dapat hidayah, convert ke Islam. Saya cuma pengen harap berdoanya itu aja. Serius, ini jahat banget nggak? Artinya, memang kalau seorang non Muslim, ketika dia melakukan kebohongan dia nggak dosa. Tetapi dosanya adalah dia tidak menyembah Allah. Dan dosa tidak menyembah Allah itu tidak akan diampuni selama-lamanya sama Allah. Maka dari itu, saya menyarankan sama Kakak Ata untuk segera diselesaikan problematika ini. Karena ini masalah loh, Kak. Bola salju ini. Karena bola salju ini, cepat atau lambat dia akan menjadi besar. Nah, sebelum menjadi besar, harus pecahkan. Nah, Kakak Ata. Kemudian, mohon maaf ya. Ini saya harus katakan. Berarti sekarang Bapak itu masih sering ke gereja. Ibu ke gereja.
Kalau lagi hubungannya baik-baik, ibu bisa di rumah. Karena ibu mikir lagi, kalau misalkan gak nurutin bapak ke gereja, adik gimana? Ya. Ibu masih mikirin keluarga gitu loh, Kak. Ya. Itu Jen. Itu ujiannya. Itu resiko. Itu resiko dari seorang yang memang dia membela apa yang Allah perintahkan. Banyak kok yang kayak kakak Ata. Ya, banyak yang kayak ibunya kakak Ata. Berarti bapak ke gereja, ibu sholat. Iya, ibu sholat. Mohon maaf, hubungan pernikahannya secara agama udah nggak sah. Tahu ya kakak ya. Jadi mudah-mudahan nanti ibunya kakak Ata melihat video ini dan bisa mengambil resiko untuk segera diselesaikan. Karena kalau misalkan nggak diselesaikan berarti kakak Ata sama saja membiarkan ibu mendapatkan dosa setiap hari. Ibu tidur dapat dosa, ibu lagi sholat pun dapat dosa. Karena apa? Karena hubungan tadi yang sudah tidak halal lagi. Kecuali bapak itu taubat, bapak itu syahadat, taubat, sholat, jadi muslim. Insya Allah dia harus dia bisa yang namanya halal lagi. Itu Kak. Kemudian gini Kak, sekarang kuliah apa? Kuliah. Jurusannya? Oh, pendidikan akuntansi. Akuntansi. Dari beasiswa. Iya. Ya. Beasiswa. Berarti dari alhamdulillah dari kemampuan kakak atas sendiri lah ya. Dari sekolah apa dulu di Palembang? Saverius. Katolik juga ya? Iya. Ini juga kan kampusnya kampus Katolik juga ya? Katolik juga, ya itu dimasukin juga. Ya, nggak masalah. Kalau kampus nggak masalah. Kampus masih pakai hijab masih? Belum. Mau pakai hijab terus? Oh, mau banget ya? Iya, mau banget. Saya doain segera bisa leluasa ya. Amin. Biasanya saya kalau wawancara tuh banyak yang mau saya tanyain, cuman ini kayak karena saya membayangkan betapa jahatnya bapak, dan kalau ini kita nggak ketemu dan kakak Ata nggak speak up, saya nggak tahu sampai kapan lagi kakak bisa memendam perasaan ini ya. Saya agak speechless di konten kali ini, sahabat. Karena memang ini ya nggak biasa. Biasa saya tuh wawancara mantan misionaris, mantan pendeta. Ya itu tadi putra altar saya udah 2 kali. Terus pastor juga pernah ya, pastor gitu ya. Ya dan ya, mantan pastor kita pernah. Cuman ini yang memang sangat-sangat berbeda sekali. Dapat wakaf udah luar biasa. Saya sampai agak sedikit speechless ya. Karena kita sudah tahu kondisinya kakak Ata itu seperti apa ya. Yang memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun di sini. Nggak bisa. Saya nggak bisa menyalahkan bapaknya kakak Ata. Enggak. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri yang memang kurang luas dakwahnya. Gitu kan kakak ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan kakak ketahuan sama bapak, udah siap? Udah. Insya Allah. Insya Allah siap. Kenapa siap? Karena udah capek juga. Gitu terus. Tapi yakin Allah nolong? Yakin. Berapa Buktinya, persen? aku dituntun mualaf lewat jalur yang nggak terduga. Banget tuh. Ini nih ya sahabat wakaf yang pernah terjadi juga di beberapa narasumber saya ya, yang memang dia itu mendapat ancaman gitu kan. Tapi kalau misalkan kakak Ata nggak yakin, pertolongan Allah itu agak sulit turun. Tapi kalau kakak Ata yakin 100% sama Allah, dengan nasrullah atau pertolongan Allah, pasti Allah turunkan, cepat atau lambat. Terus selama ini ibu sama bapak rumah tangganya aman-aman aja ya? Kadang kalau aku selama di Jogja juga nggak tahu Kak gimana hubungan keluarga rumah tangga ibu sama bapak di sana di Palembang. Tapi kadang ya sebagai anak kan
kadang punya firasat ya. Oh. Sampai aku pernah WA ibu, Bu, ibu lagi ribut kah sama bapak? Aku bilang gitu. Soalnya aku perasaanku nggak enak banget Bu gitu. Tapi ya nggak tahu ibu jawab jujur atau ya namanya juga ibu ya. Ibu jawabnya ya baik-baik aja. Gitu. Tapi firasatnya nggak enak. Gitu. Iya, firasatnya nggak enak. Nggak enak banget. Memang ibu tuh orang luar biasa ya. Walaupun dia sakit juga nggak pernah ngaku ya. Iya. Ya itulah ibu. Makanya. Tapi bapak masih dengan sikap ininya ya. Masih. Kakak sayang sama bapak. Sayang. Ya, kalau sayang harus melewati resiko yang terjadi dulu ya. Kalau apa ya? Karena mudah-mudahan ini bisa bisa membantu segera turunnya pertolongan Allah. Kalau saya sih harapannya begitu, Kak. Karena justru tadi saya agak sedikit ngeblank ketika tahu kalau keluarganya ibu tuh menganggapnya bapak tuh masih muslim. Itu orang Aceh. Iya. Jadi dulu juga pernah, Kak. Gimana? Pas nenek meninggal tahun 2018 kalau nggak salah ya. Aku lupa juga tahunnya berapa. Itu aku ditinggal di rumah sendiri. Tapi bapak, ibu, adik ke Aceh semua. Karena pas itu posisinya aku juga sekolah. Walaupun daring ya, lewat online. Terus karena itu waktu COVID. Terus aku penasaran kan sama keluarga di sana juga. Aku tanya ke ibu gini, Ibu kalau di Aceh kemarin ibu sholat? Kataku. Iya sholat. Terus aku tanya, loh bapak gimana? Bapak tahu kah? Iya bapak tahu. Iya. Terus aku tanyain, loh bapak nggak marah? Ngapain marah? Orang dia kan ibaratnya bapak itu minoritas di sana. Dan keluarga ibu kan Islam semua. Ini udah ngapain marah? Kata gitu. Oh gitu. Sempat ini juga kaget juga, speechless juga. Oke. Gitu. Berarti ini masih ada kemungkinan power nih. Jadi power secara physically ibu tuh masih punya besar. Karena gini, pertama Indonesia kan mayoritas Muslim. Aceh apalagi. Jadi kalaupun ini mencuat, saya yakin banyak yang akan membela kakak Atta sama ibu. Dan sahabat, nanti kalau video ini memang viral, saya minta tolong kepada sahabat untuk mendoakan bapaknya kakak Atta itu jadi muslim yang taat ya. Jadi kita jangan menghakimi bapaknya Atta ya. Tapi kita ngedorong bapaknya Atta itu untuk bisa jadi muslim yang taat, bukan Katolik yang taat. Karena ini posisinya sudah benar-benar salah bapaknya kakak Atta ini. Salah artinya gini, memang secara agama Katolik cara seperti ini sering dilakukan. Cara menikahi gadis muslimah untuk bisa dimasukkan ke dalam Kristen atau Katolik itu udah lumrah sebenarnya. Cuman ini para sahabat, nanti kalau misalkan ini video viral, jangan menghakimi bapaknya kakak Atta, tapi kita bantu kakak Atta sama ibunya untuk bisa membantu bapaknya bisa masuk Islam. Kalau bapak masuk Islam, lebih senang lagi ya pasti kan? Banget sih. Bisa lebaran bareng. Bisa, itu impianku bisa jadi banget. Imam di rumah. Bisa puasa, buka puasa bareng. Bisa sahur bareng dan sebagainya. Selama ini kan sahur ngumpet-ngumpet tadi dibilang kan. Jadi saya mendorong ini harus speak up, harus segera di ini kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kakak Atta ngobrol dulu sama ibu terkait dengan konten ini. Karena saya yakinnya ini kode dari Allah untuk segera diselesaikan. Gitu kan. Ya kemungkinan terburuknya pasti ada. Tapi karena kita yakin sama Allah, pasti Allah tolong. Udah gitu aja sih. Nah harapan kakak Atta sama keislamannya, sama ibu, sama bapak, sama keluarga besar gimana? Harapannya gimana? Harapannya ya simpel sih, bapak diberikan hidayah. Itu dia ya, simpel kan? Simpel. Jadi kebahagiaannya kurang lengkap kalau bapak belum convert ke Islam. Iya. Setuju saya. Terus kalau Natal gimana itu? Iya, rayain.
misa gitu, Bisa. ke gereja gitu. Ya harus segera diselesaikan. Ibu juga pesan ke aku juga kan, kalau misalkan kamu ke gereja, ya banyak-banyak juga istighfar. Karena kita begini karena keadaan gitu. Jadi ya jangan terlalu diikutin banget, tapi ikutin kata hatimu aja. Gitu kata ibu. Kata hatinya mengarah ke Islam. Iya. Wow. Berapa tahun berarti Kak? Seperti ini? Dari 2014 berarti. 2014 aku mualaf kemarin 2023. 2014 ke 2023. Berapa tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. Iya. 9 tahun Kakak sahur ngumpet-ngumpet, sholat ngumpet-ngumpet, puasa ngumpet-ngumpet. Iya. Lebaran nggak ngumpet-ngumpet? Nah, kalau lebaran itu bahkan di desa. Nah, dulu karena Mbah itu juga udah orang yang paling lama tinggal di desa gitu. Mbah dari? Orang tua dari bapak. Oke. Kalau aku nyebut orang tua dari ibu nenek. Oke. Nah, Mbah ini kalau setiap lebaran secara nggak langsung dia juga rame-rame gitu, bikin kue-kue juga. Berarti Mbah Katolik juga? Iya, Mbah Katolik. Jadi setiap lebaran juga ya ngerayain lebaran karena tradisi itu tadi. Tapi aku juga ikut senang karena aku sama ibu udah puasa 1 bulan gitu. Nah, terus itu. Kayak hari rayanya gitu kan, hari hanya ya aku ngerasa senang. Lebaran gitu. Iya. Ya Bapak ya kalau nggak ke Islam ya nggak bisa. Bapak harus ke Islam. Dan kekhawatiran Bapak mungkin kekhawatiran Bapaknya Atta kalau masuk Islam itu akan sulit. Sebenarnya itu cuman bisikan setan aja sebenarnya gitu kan. Yes. Ya saya berharap Bapaknya Atta ya kalau dengar video ini nanti bisa inilah memunculkan atau mengeluarkan perannya sebagai seorang laki-laki, yaitu jujur. Ya. Bisa jujur, mengatakan apa adanya. Kalau misalkan hitam ya hitam, putih ya putih. Kalau misalkan Bapak mau Islam ya Islam. Sholat, ngaji, puasa, zakat, semua syariat Islam. Tapi kalau misalkan mau Katolik, silahkan ke Katolik dan tinggalkan. Saya berat banget. Ya karena muslimah sama Katolik gak bisa bersatu. Iya. Segera tinggalkan. Mohon maaf saya katakan ya, ini saya katakan memang harus saya katakan. Segera tinggalkan ibunya Kakak Atta atau bapaknya Kakak Atta ini Muslim biar bisa bersatu. Hanya itu pilihannya. Ya. Segera keluarkan kelelakiannya bapaknya Atta. Saya yakin bapaknya Kakak Atta itu punya jiwa yang bijaksana. Saya yakin. Mudah-mudahan karena mudah-mudahan ini bisa udah waktunya untuk bisa convert ke Islam. Aduh. Jadi episode kali ini luar biasa ya, sahabat wakaf. Karena saya kalau mau menggali lebih lanjut itu sahabat mungkin udah tahu jawabannya. Karena udah gamblang sama Kakak Atta dikasih tahu seperti ini. Dari mulai mohon maaf KDRT-nya. Kemudian dari awalnya bahasa sayanya trap misionaris ya. Trap misionaris itu bapak untuk ke trap ibu itu dengan pernikahan. Yang paling saya miris yaitu tadi bapak membohongi keluarga besar ibu, yang mana keluarga ibu itu dari Aceh, yang mana Aceh itu secara sejarah Islam adalah wilayah yang memang dia itu menjunjung tinggi asas-asas Islam. Saya pernah ke Aceh. Kakak pernah ke Aceh kan? Iya. Saya pernah ke Aceh, ke Pidi. Pertama kali saya ke Aceh, saya ngobrol sama teman saya di sana. Ketika malam-malam keluar, saya kok nggak pernah ngelihat perempuan yang keluar malam-malam di sini. Di sini kalau keluar malam-malam bisa ditangkap sama polisi syariah gitu. Jadi
itu yang buat saya miris, kenapa bapaknya kakak Atta itu masih menyembunyikan kebohongan. Mohon maaf, saya harus katakan, kalau seperti itu bukan jiwa laki-laki, tapi jiwa banci, mohon maaf. Pembohong itu bukan karakternya laki-laki, tapi karakternya banci memang. Jadi benar-benar seperti itu. Kakak Atta, terima kasih udah mau hadir. Mudah-mudahan kakak bisa segera dapat pertolongan dari Allah. Amin. Ya. Kakak yang kuat ya. Ya. Udah siap ya. Bismillah, lillahi ta'ala. Jangan takut, ada Allah dimanapun kakak Atta berada. Terima kasih kakak sekali lagi. Iya, terima kasih juga. Wah, sahabat wakaf, ini episode yang mohon maaf ya, saya nggak bisa menggali lebih banyak karena dari kisah yang tadi yang dijelaskan sama kakak Atta, saya dalam hati banyak istighfar. Karena biar bagaimanapun juga kita nggak ingin rumah tangganya keluarga kakak Atta ini hancur. Ya, untuk mempertahankannya cuma satu, yaitu bapaknya kakak Atta segera masuk Islam, segera taubat, segera syahadat ulang, kemudian segera jadi muslim yang taat, biar bisa jadi imam keluarganya. Gitu. Biar nanti kakak Atta menikah itu diwaliin oleh bapaknya kakak Atta, bukan diwaliin oleh wali hukum atau wali nikah dari KUA. Itu sih sebenarnya yang ini, karena ini kakak Atta ini nggak ada yang memaksa untuk jadi muslim. Bahkan mohon maaf, tadi dikatakan sama kakak Atta, yang memaksa jadi Katolik itu adalah bapaknya kakak Atta. Jadi saya minta kepada para sahabat wakaf, ayo dukung kakak Atta ini untuk bisa, dan doakan ya sebenarnya, doakan agar bapaknya kakak Atta ini bisa segera convert ke Islam. Baik, kalau memang konten ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.